Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat. Jadi kalau Bapak selamat pagi anak-anak lihat. Pagi luar biasa. Sudah ya? Ya. Oke, Bapak ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Luar biasa. Nah, gitu dong. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini tentang kulit, nah Bapak nanti mempunyai media pembelajaran pada siang hari ini Bapak punya media yang sangat kreatif ini replika kulit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa dahulu agar lancar. Oke anak-anak? Oke, Pak. Oke, di sini mohon ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa dahulu. Monggo Mas Raffi dipimpin. Marilah teman-temanku, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa cukupkan. Terima kasih Mas Raffi yang telah berdoa. Oke anak-anak, di sini Bapak mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Nah, gitu dong. Kita harus cari sholat supaya mendapat ilmu. Oke anak-anak, sebelum kita langsung ke inti materi, Bapak ada namanya tepuk fokus. Nah di sini kalau Bapak berkata kasar, anak-anak tepuk satu kali. Karena kata-katanya halus, anak dua kali. Jadi cepat gitu ya. Jadi kasar, halus, gitu ya. Oke? Iya. Pak, kita pahami? Pak. Oke, sekarang kasar, halus, kasar, halus. Ulangan dulu kita semuanya. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar kulit. Jadi tujuan kita belajar nanti di sini ada 3. Saya minta tolong dibacakan oleh Mas Raffi, silahkan. Tujuan belajar kita yang pertama mengenal fungsi, menyebutkan fungsi kulit sebagai indera peraba dengan benar melalui pengamatan. Yang kedua, memahami perbedaan, menjelaskan perbedaan rasa, yaitu meliputi halus, kasar, panas, dan dingin dengan contoh sederhana. Kemudian yang terakhir, berlatih memilih, mengelompokkan benda berdasarkan rasa yang dirasakan dengan tepat. Nah, gitu ya anak-anak untuk pembelajaran kita ini. Nah, ayo kita begini ya. Anak-anak ada yang pernah menyentuh tisu atau kapas? Nah. Bagaimana rasanya? Halus. Oke, saya mau rasakan dulu. Untuk anak-anak, bagaimana rasanya hari Mas Raffi? Halus, ya. Ini silakan dirasa. Halus. Mbak Olia? Halus. Nah, sekarang jika Bapak punya batu, jika anak-anak rasakan gini-gini ya, apakah kasar atau halus? Mau dirasakan Mas Raffi? Kasar. Kasar ya? Nah, ini kasar ya? Kasar. Ini masakan ya Mbak Olia ya? Oke, kasar. Nah, jadi coba sentuh meja kalian sekarang. Rasanya halus atau kasar? Halus. Jadi fungsi kulit adalah untuk itu ya anak-anak. Nah, mengenal kulit kita. Jadi kulit kita itu bermacam-macam. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Jadi pengertian kulit adalah bagian tubuh yang paling luar. Kulit membantu kita merasakan sentuhan dari dunia sekitar. Jadi dari kata tadi kita merasakan apa? Panas. Di dalam kehidupan kulit adalah lapisan hebat. Di sini Bapak punya medianya. Yang pertama ada epidermis, kedua ada dermis dan hipodermis. Tapi anak-anak pada hari ini kita tidak akan belajar mendalam tentang lapisan-lapisan tersebut, karena kita hanya belajar luarnya saja, karena kita masih kelas 1. Oke, di sini apa sih fungsi kulit? Di sini ada 3. Yang pertama, indera peraba. Nah, membantu kita merasakan seperti yang tadi. Yang pertama ada halus, kemudian ada kasar, ada yang panas dan dingin. Nah, sini ada Bapak ada air panas dan air dingin. Yang oranye ini panas, yang air ini dingin. Silakan dipetakan. Panas ya, Terapi? Panas, Mas. Nah, ya. Kali ini dingin ya? Dingin.
Wah, dingin. Jadi begitu kurang lebih. Nah, yang kedua adalah pelindung. Nah, kenapa orang namanya pelindung? Melindungi tubuh dari kuman dan bahaya di luar tubuh. Jadi kalau kita habis bermain di luar, kita harus cuci tangan supaya bersih. Oke. Nah, dan sekarang adalah terakhir adalah suhu tubuh. Menjaga tubuh kita agar tetap normal atau sehat. Nah, ada yang suka main dulu di sini? Saya. Mas Raffi? Ya. Jadi kalau di sana kan semakin tinggi kan semakin dingin. Ya. Jadi kita melindungi untuk kehangatan. Jadi menjaga suhu tubuh. Gitu. Nah di sini kita akan membedakan halus dan kasar. Nah weight ini bisa membedakan halus dan kasar. Nah, bisa anak kamu tadi. Bapak mempunyai yang halus ini namanya tisu atau kapas. Nah di sini batu. Jadi benda halus bisa meliputi kapas, bulu, dan kain sutra. Gitu ya. Nah di sini seperti Bapak almameter WNP ini rasanya halus. Silakan dirasakan Mas Raffi. Mahal ya. Oke, rasanya sangat halus. Nah, oke. Nah sekarang yang kasar. Nah yang kasar ini seperti ini juga kasar, tembok kasar, dan batu kasar, gitu ya. Iya. Nah, mungkin nantinya kita mengerti yang panas dan dingin seperti tadi. Anak-anak, ada yang suka minum es di sini? Saya. Bagaimana rasanya? Celes atau biasa aja kalau es itu? Celes. Celes, gitu ya. Nah, celes gitu. Iya, Mak. Karena suhunya dingin. Oke, kalau ada yang suka minum kopi pagi-pagi? Saya. Suka minum kopi? Kopi apa Mas Raffi? Kopi hitam. Kopi hitam. Oh. Jadi kalau minum kopi itu enaknya panas, kalau dingin itu akan hambar gitu ya. Bisa, otaknya bisa kembung kalau dingin. Iya. Ya Mas Raffi. J berapa? Oke. Nah, di sini Bapak punya eksperimen sederhana saja secara singkat. Di sini ada tebak, yang kedua ada coba, yang ketiga diskusi, dan keempat ada catat. Gitu. Bendanya ini aja lagi. Ini secara cepat ya, ini apa? Satu. Rasanya kasar kok. Kasar. Oke. Yang selanjutnya air panas. Ini rasanya panas atau dingin? Panas. Yang ini Dingin. itu yang biasa. Oke anak-anak, jadi kulit kita itu harus dijaga seperti kita mandi 2 kali sehari supaya kulit kita bersih. Nah, yang kedua kita harus cuci tangan supaya tidak ada bakteri di tangan kita. Yang ketiga yaitu ada makan sehat. Jadi kita harus makan sayur dan buah yang bergizi buat tubuh kita. Nah, sebelum itu anak-anak, Bapak mengenai LKPD lanjutan yang tadi. Di sini Bapak akan jelaskan. Jadi di sini anak-anak tuliskan nama kelompok. Di sini kan sudah pas 1, 2, 3, 4, ya lah. Nah, di sini ada identitasnya, kemudian ada CP, kita akan mencapai apa. Kemudian ringkasan materi singkat anak-anak bisa baca di sini. Jadi tentang kulit adalah pesannya gitu. Oke, di sini juga ada materi-materinya, juga ada petunjuk penggunaan. Belum itu Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan tugas. Ini kan tadi kita sudah. Iya. Sekarang lanjut yang kedua, tuliskan nama kelompokmu di depan cover. Nah, depan ini ya, tuliskan nama kelompok burung atau kelompok hutan tidak apa-apa. Kelompoknya nama hewan Pak? Ya terserah. Kalau nama orang juga nggak apa-apa. Jadi kayak kelompoknya Mas Raffi gitu nanti maju ya. Ya. Dan yang ketiga, lakukan percobaan meraba benda bersama temanmu dengan tertib. Jadi Bapak sudah punya ini, ada air hangat, air dingin, dan harus silakan anak-anak rasakan. Ini ya. Oke, di sini alat dan bahan, ada kapas, ada batu, ada air hangat, dan air dingin. Oke, silakan anak-anak menjodohkan kapas ini termasuk ke kasar atau halus atau panas atau dingin. Itu ya, bisa dipahami anak-anak? Ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan, Bapak tunggu.
Bapak kalau ada usulan silakan bertanya kepada Bapak akan Bapak bantu. Oke? Silakan dirasakan anak-anak. Oke anak-anak sudah selesai? Oke sekarang perwakilan dari kelompok apa nih? Kelompok apa namanya tadi? Diberikan nama apa? Kelompok Melati. Yuk tepuk tangan untuk kelompok Melati. Ini Mbak April akan mempresentasikan pada kita semuanya. Silakan disimak ya anak-anak. Jadi dari hasil kerja kelompok kami tentang benda itu yang pertama ada kapas, itu termasuk benda yang halus. Yang kedua batu, Batu nih. itu termasuk benda yang kasar. Es batu itu dingin. Dingin. Kalau air panas itu panas. Nah ini ya. Ya. Oke. Kesan-kesan dan pesannya gimana Mbak April? Apakah seru? Seru Pak. Seru anak-anak, bagaimana? Seru. Asoy. Oke Mas Raffi. Oke anak-anak, untuk memperkuat pendalaman kita tentang kulit, Bapak akan kerjakan. Jadi ini untuk memperkuat kita dalam pembelajaran tentang kulit. Ya. Disimak ya anak-anak, kalau anak-anak ramai akan saya tunjuk. Ya Pak. Oke, jadi kulit adalah bagian tubuh yang paling luas. Jadi yang namanya kulit ini, anak-anak bisa merasakan tangannya dulu. Bisa. Ini namanya kulit. Nah, bagian kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kulit itu bisa merasakan tekstur, namanya itu ada halus, ada kasar, ada suhu. Suhunya ada dua, ada suhu panas dan itu ya anak-anak. Ya. Oke, anak. Ada yang nanyakan untuk materi pembelajaran kita hari ini? Sudah paham semua ya? Oke, jadi nanti di rumah anak-anak belajar tentang kulit dulu, nanti dituliskan kayak anak-anak yang menjadi kayu itu bagaimana kasar atau halus itu ya. Ditulis di buku tulis, kemudian Bapak pun akan lihat di minggu depan. Dipahami anak-anak? Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan masukkan itu dalam tempat dulu untuk alat dan tulisnya tadi. Jadi kita selesai belajar harus bersih. Kita datang bersih, pulang harus bersih. Nah itu namanya pembelajaran. Oke, sekarang bisa dipimpin oleh doa oleh kita kelas. Mas Raffi, silakan. Alhamdulillah, waktunya kita berdoa supaya dalam perjalanan pulang nanti tidak ada hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Raffi dan anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tentang kita belajar tentang kulit dapat anak-anak pahami dan anak-anak mengerti untuk masa depan nanti. Amin. Oke anak-anak, Bapak akhiri pada pembelajaran siang hari ini. Anak-anak kalau pulang langsung pulang ke rumah. Jika menunggu, silakan menunggu di depan sekolah atau di halaman sekolah. Jangan berjalan di embong-embong gede ya anak-anak. Ya, Pak. Oke, dapat dipahami? Oke, sekian dari Pak Bagus dan Bu Farida yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya Pak.